Ya kan betulnya klarifikasi tuh rada di masalah. Butuh mic ora? Amit. Gak apa-apa, ini buat kalian dengerin juga gak apa-apa. PO Kencana sebelum Idul Adha udah aktif lagi belum? Kayaknya belum mas. Karena bener-bener harus, ntar lah kalian dengerin gue ngomong. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah viralnya video penghentian operasionalnya PO Kencana yang menimbulkan banyak sekali argumen-argumen gak jelas ya. Argumen-argumen gak jelas, pakar-pakar dadakan dan lain sebagainya. Tapi gue rasa ya nggak jadi masalah sih. Sekali-sekali ngasih para hater bahan, ya gue ya. Iya. Biar mereka itu dapat bahan gitu. Karena selama ini mereka nggak dapat bahan. Komentarnya begitu mas, ngomong. Hah? Jadi komentarnya apa tuh? Ya gini loh, orang kalau bodoh kan bebas, ya kan? Orang kalau jahat juga bebas. Nggak, karena apa? Karena teori-teori kebaikan nggak nempel sama mereka, nggak? Paham nggak? Tahu iya. Makanya ada pepatah itu bilang susah meyakinkan seekor lalat bahwasanya parfum itu lebih wangi daripada sampah gitu. Tetep aja nongkrongnya di situ terus. Makanya untuk itu perlu kita jelaskan bahasanya yang lebih ringan lah. Kalau kemarin mungkin bahasanya dari Mas Roni sebagai General Manager PO Kencana itu mungkin bahasanya lebih apa ya? Lebih kurang bisa diterima lah. Tapi pada intinya adalah tidak ada istilah atau apapun atau narasi-narasi yang layak diutarakan ke PO Kencana yang sifatnya itu menyatakan bahwasanya PO Kencana bangkrut atau PO Kencana apa nih? Rakuan bayar leasing. Terus apalagi ya sampai kemarin Mas Tony bikin video nyodorin BPKB-nya. Dikira kreditan gitu. Iya. Makanya jangan begitulah. Apalagi sama-sama pengusaha nggak pantas banget suara-suara kayak gitu diutarain ke pengusaha lain walaupun kalian bersaing, nggak boleh. Janganlah. Jadi intinya PO Kencana itu pada saat ini hanya sedang meng-off-kan operasionalnya untuk menata ulang semua. Jadi kalian harus ingat bahwasanya ketika saya bergabung dengan PO Kencana atau sebagai tenaga ahli PO Kencana, itu fungsi saya satu, saya mengawasi SDM. Kedua, saya mengawasi titik keagenan. Tapi dalam artian mengawasi ini kan berarti posisinya SDM sudah terbentuk, keagenan juga sudah terbentuk. Yang ngebentuk bukan Rian Mahendra, tapi pengurus PO Kencana sebelumnya yang sudah dibuang nah gitulah. Saya berusaha memperbaiki dalam artian bagaimana ya supaya rezim lama ini masih tetap dipakai, tapi nggak usah tanpa harus mecat orang dengan kehadiran Rian Mahendra ini, jangan sampai kok. Jangan sampai kok. Pesawat lewat kok, kelingan gitu ya. Apa? Waktu percakapan. Wes, lanjut. Jadi dulu tuh kita berpikirnya jangan sampai dengan masuknya Rian Mahendra ke dalam PO Kencana sebagai pengawas ini sampai harus memecat order-order lama ini yang aku nggak mau gitu. Kita coba untuk membina, coba untuk mendidik, tapi ternyata memang buat PO Kencana kok nggak terlalu banyak ada perubahan signifikan. Maksudnya nggak ada perubahan signifikan dengan hal itu. Maka mereka memutuskan untuk membongkar ulang semua pondasinya. Jadi kalau dulu saya masuk ini di tengah-tengah bangunan sudah berdiri, sekarang yang dibongkar pondasinya. Nah, cuman karena kita sendiri juga sekarang sudah sibuk dengan MTI kita, jadi dulu tuh begini loh mas sejarahnya. Saya tuh waktu saya lagi pengen bikin MTI, ngajuin proyek MTI dan memproses semua proyek tentang MTI, semua hal tentang proyek MTI. MTI itu Mahendra Transport Indonesia. Saya bilang sama beliau Mas Tony, ownernya Kencana, Mas, saya lagi ada proyek loh mas, bikin perusahaan sendiri. Nggak apa-apa Mas Rian, yang penting Mas Rian bantuin PO Kencana sebisanya. Oh ya sudah mas, saya bantu. Ya kan, itu posisi pada saat itu bis 4 unit sudah terjual, ya kan God? Iya. Nah, Mas Tony bilang tapi bisnya yang 4 biji udah terjual mas. Nggak apa-apa mas, buat saya itu pilihan yang tepat gitu. Karena satu armada itu, biaya maintenance-nya sudah besar dan kurang bisa kurang bisa optimal lah untuk melayani penumpang. Dan posisinya pada saat itu kan sebelum Lebaran. Kalau dia jualannya setelah Lebaran tambah susah lagi, ntar malah tambah nggak ada yang beli. Jadi jual aja nggak jadi masalah. Akhirnya dijual, jalanlah Kencana 2 unit seperti yang kalian lihat selama ini, double decker. Nah, sekarang PO Kencana ada di fase Apit bulan Suro ini kan penumpang sepi nih, operasional. Semua PO sepi, semua. Mungkin semua orang jualan usaha ini sepi. Dan bukan PO Kencana aja satu-satunya perusahaan yang
yang meng-off-kan operasionalnya pada bulan-bulan ini, pada saat-saat kayak gini. Hanya saja kelebihan ya PO Kencana ini meng-off-kan juga untuk merestrukturisasi lagi semua sistem, baik itu keuangan dan operasional, finansial dan operasional dari nol lagi, dari bawah lagi. Jadi itu klarifikasi dari saya. Mungkin itu bahasa yang lebih mudah untuk kalian terima ya, dibandingin bahasanya general manager kemarin kan. Nah, begitu. Ya jadi janganlah ada narasi-narasi Kencana bangkrut dan lain sebagainya. Ngapain dia bangkrut? Travelnya aja ratusan, Mas. Premium HS. Katanya yang apa namanya, yang naiknya instan, turunnya juga instan. Siapa yang naiknya instan? Siapa bilang naiknya instan Kencana udah berapa tahun? 2 tahun ya? Good. Iya kalau bis, tapi kalau travel kan lama. Wah. Di transportasi kan enggak cuma di bis, maksudnya gitu Mas. Nggak usah ngerasa bertanggung jawab dengan kebodohan orang lain. Nggak usah. Biarin aja, cuekin aja. Yang penting itu klarifikasi dari saya. Maka saya sebagai teman, sebagai rekan, insya Allah saya tetap akan mendoakan PO Kencana menjadi perusahaan yang bisa diterima oleh masyarakat, bisa memberikan pelayanan yang baik oleh untuk masyarakat, untuk para konsumen, dan bisa melayani penumpang dengan lebih baik lagi dan lebih bermanfaat buat orang banyak, semakin banyak. Oke, gua nggak bisa lama-lama God, karena gua kan sekarang udah nyambi kerja jadi calo di MTI ya kan. Gua lanjut. Bos. Hah? Calo apa? Loh, yang punya Mahendra Transport Indonesia tuh viewer gua, Yang punya. follower gua. Berarti Iya. aku